Di Laut Koran, sebuah kapal perang tegak di dasar laut. Geladak penerbangannya masih terlihat. Nomor lambungnya masih terbaca 7. Beristirahat 14.255 kaki di bawah permukaan. Dia telah berada di sana sejak September tahun 1942, yang berarti dia menghabiskan lebih sedikit waktu mengapung daripada waktu beristirahat di jurang. USS Wasp, salah satu kapal induk armada Amerika, bertahan hanya 18 bulan dalam layanan aktif sebelum 3 torpedo Jepang mengirimnya ke dasar. Tapi inilah yang tidak masuk akal. Kapal induk dari era yang sama membutuhkan waktu berjam-jam untuk tenggelam. Kadang-kadang sehari penuh. Wasp tenggelam dalam waktu kurang dari 3 jam. Apa yang membuatnya begitu rentan? Dan apa yang ditemukan tim penemuan ketika mereka akhirnya menemukan bangkainya 77 tahun kemudian? Rekaman dan foto-foto kapal serta pesawat terbang di masa perang terbatas. Jadi beberapa visual menggunakan kapal serupa dan pemandangan laut dalam untuk membantu menceritakan kisah tersebut. 14 Januari tahun 2019, kapal penelitian Petrel yang didanai oleh harta warisan Paul Allen sedang secara metodis memindai kisi pencarian di tenggara Guadalcanal ketika tanda sonar muncul. Siluetnya tidak salah lagi. Sebuah kapal datar tegak hampir 3 mil ke bawah. Untuk memahami mengapa Wasp begitu rapuh, Anda harus kembali ke perjanjian Angkatan Laut tahun 1930-an. Setelah membangun kapal induk kelas Yorktown, Enterprise dan Yorktown, Amerika Serikat, Angkatan Laut memiliki sisa perpindahan kapal induk tepat 15.000 ton di bawah batas perjanjian internasional. Alih-alih menyimpan tones itu untuk masa depan, Angkatan Laut memutuskan untuk membuat satu kapal induk lagi dari jatah yang ada. Hasilnya adalah USS Wasp, sebuah kompromi sejak lunasnya diletakkan di galangan kapal Fall River di Quincy, Massachusetts. Dia diluncurkan pada 4 April tahun 1939 dan ditugaskan lebih dari setahun kemudian pada 25 April tahun 1940. Dengan panjang 741 kaki, Wasp dapat membawa hingga 71 pesawat dan mencapai 19,2 knot pada perpindahan standar. Di atas kertas dia terlihat mampu. Tetapi untuk memasukkan kemampuan kapal induk armada ke dalam lambung yang 5.000 ton lebih ringan dari saudari-saudarinya kelas Yorktown, Angkatan Laut melakukan pengorbanan brutal. Perlindungan lapis bajanya minimal. Sistem bahan bakar penerbangannya kurang redundansi. Yang paling penting, infrastruktur pemadam kebakarannya tidak memadai. Dengan lebih sedikit pompa, pipa air yang lebih tipis dan kurangnya kompartementalisasi, Wasp adalah satu-satunya kapal dari kelasnya, desain sekali jadi yang kemudian disebut oleh arsitek Angkatan Laut sebagai kisah peringatan. Dia dibangun untuk bertarung, tetapi dia tidak dibangun untuk bertahan dari kerusakan. Wasp menghabiskan tahun pertamanya di Atlantik, mengawal konvoi dan melakukan patroli saat Amerika mendekati perang. Setelah Pearl Harbor, dia tetap berada di teater Atlantik, sementara kapal induk saudarinya bertempur di Pasifik. Tetapi pada musim semi tahun 1942, Wasp diberi misi yang akan menjadi kontribusi utamanya dalam upaya perang. Mengirimkan Spitfire Angkatan Udara Kerajaan ke Pulau Malta yang terkepung. Pada April tahun 1942, Wasp melakukan perjalanan pertamanya, meluncurkan 47 Spitfire lebih dari 600 mil dari Malta. Di ujung jangkauan tempur pesawat, APRSA itu sukses. Dan Winston Churchill secara pribadi meminta dia melakukan perjalanan kedua pada bulan Mei selama Operasi Bowery. Wasp mengirimkan 64 Spitfire lagi bersama kapal induk Inggris HMS Eagle. Pesawat-pesawat ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan Malta melawan pemboman poros yang tiada henti. Dan kontribusi Wasp membantu membalikan keadaan dalam Perang Udara Mediterania. Namun pada Juni tahun 1942 situasi Pasifik sangat kritis. Angkatan Laut Amerika Serikat telah kehilangan Lexington di Laut Koran dan Yorktown di Midway. Wasp segera dipindahkan melalui terusan Panama untuk bergabung dengan pasukan Pasifik Selatan. Ia tiba tepat waktu
untuk mendukung pendaratan Guadalcanal pada bulan Agustus, menerbangkan patroli udara tempur dan misi serangan terhadap posisi Jepang. Selama 6 minggu, ia beroperasi terus-menerus di perairan sekitar Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Kelompok udaranya menyerang lapangan udara musuh dan melindungi pasukan marinir di darat. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya, persis jenis operasi berkecepatan tinggi yang membuat kompromi desainnya menjadi berbahaya. 15 September dimulai seperti hari patroli lainnya. WASP beroperasi sekitar 150 mil laut tenggara Guadalcanal, gugus tugasnya menyaring serangan balik Jepang. Sore itu cara, laut tenang. Pada pukul 14.20 kapal selam Jepang Yai-19 diperintahkan oleh Letnan Komandan Kanashi Takaichi mencapai solusi penembakan yang hampir sempurna. Kapal selam itu meluncurkan 6 torpedo TP-95. Senjata jarak jauh dengan hulu ledak besar yang dirancang untuk melumpuhkan kapal perang utama. 3 dari torpedo-torpedo itu mengenai WASP. Yang pertama menghantam WASP di sisi kanan dekat penyimpanan bensin penerbangan. Yang kedua menghantam bagian tengah kapal, merusak saluran bahan bakar, dan menyulut bahan bakar penerbangan yang tersimpan. Yang ketiga menghantam ruang mesin di bagian belakang. Waktunya sangat dahsyat. Ketiga hantaman terjadi dalam hitungan detik satu sama lain, dan kerusakannya segera bertambah parah. Saluran bensin penerbangan yang rusak menumpahkan bahan bakar beroktan tinggi ke beberapa dek. Ledakan-ledakan itu memutuskan pipa air utama kapal, memutus tekanan ke selang pemadam kebakaran. Daya listrik padam hampir seketika, membuat pompa mati dan kipas ventilasi hening. Dalam hitungan menit api berkobar di seluruh dek hanggar. Dipicu oleh ribuan galon bahan bakar penerbangan. Awak dek penerbangan WASP berjuang mati-matian, namun tanpa tekanan air. Upaya mereka sia-sia. Api menyebar ke depan dan belakang, melalap pesawat, amunisi, dan apapun yang mudah terbakar. Asap mengepul melalui lorong-lorong, dan ledakan sekunder merobek kompartemen saat amunisi meledak. Kapten Forrest Sherman menyadari kapalnya telah hilang. Memberi perintah untuk meninggalkan kapal pada pukul 15. Hanya 40 menit setelah serangan torpedo. Awak kapal dievakuasi dengan tertib namun korbannya mengerikan. 193 orang tewas, sebagian besar dalam ledakan awal atau terjebak di bawah dek oleh api. 366 terluka. Dari 71 pesawat di dalamnya, 46 hancur. Terbakar di det atau hilang saat hanggar runtuh. Kapal perusak USS Lansdowne bersiaga sepanjang sore, menjemput para penyintas sebelum memberikan pukulan terakhir. Malam itu Lansdowne menembakkan 3 torpedo ke lambung WASP untuk mempercepat tenggelamnya dan mencegah penangkapan. Pada pukul 21 USS WASP sedikit miring ke kanan dan meluncur di bawah permukaan, membawa serta jasad-jasad pria yang masih terjebak di dalamnya. Bisakah dia diselamatkan? Pertanyaan itu menghantui analis Angkatan Laut selama bertahun-tahun. Kapal induk lain menyerap kerusakan serupa dan selamat. USS Yorktown menerima beberapa hantaman torpedo dan bom di Midway dan tetap mengapung selama berhari-hari. Tetapi desain WASP tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Baju besinya yang tipis tidak dapat menahan ledakan awal. Sistem pemadam apinya yang tidak memadai tidak dapat melawan kobaran api yang dipicu bahan bakar. Dan kompartementalisasinya yang terbatas berarti banjir dan api menyebar tanpa terkendali. Tonase perjanjian yang melahirkannya juga menyegel nasibnya. Selama lebih dari 7 dekade, lokasi persis bangkai kapal USS WASP tetap tidak diketahui. Angkatan Laut tahu kira-kira di mana kapal itu tenggelam. Koordinatnya dicatat, tetapi laut dalam tidak mudah menyerahkan rahasianya, terutama pada kedalaman mendekati 3 mil. Pada tahun 2018, kapal penelitian Petrel yang beroperasi di bawah pendanaan dari Vulcan Incorporated milik mendiang Paul Allen memulai pencarian sistematis bangkai kapal kampanye Guadalcanal. Petrel dilengkapi dengan teknologi pencarian laut dalam mutakhir, termasuk kendaraan bawah air otonom yang membawa sonar pemindai samping yang mampu memetakan dasar laut dalam resolusi tinggi, dan kendaraan
yang dioperasikan dari jarak jauh dengan kamera definisi tinggi untuk konfirmasi visual. Area pencarian sangat luas dan pada kedalaman 14.000 kaki. Setiap pengerahan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh membutuhkan waktu berjam-jam untuk turun dan membawa risiko yang signifikan. Cuaca di Laut Koran tidak dapat diprediksi, dan arus dalam dapat menggeser peralatan dari jalurnya. Pada 14 Januari tahun 2019, setelah beberapa kali pemindaian sonar, sebuah kendaraan bawah air otonom mendeteksi kontak besar yang tegak di dataran abisal. Dimensinya cocok dengan kapal induk. Tim mengerahkan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Dan saat turun melalui air sedalam lebih dari 2 mil, antisipasi meningkat. Ketika lampu akhirnya menerangi bangkai kapal, tidak ada keraguan bahwa hamparan datar dek penerbangan terbentang di depan kamera dengan utuh secara luar biasa. Superstruktur pulau dapat dikenali dan masih terbaka adalah nomor lambung 7. Konfirmasi visual adalah satu hal, tetapi mengidentifikasi bangkai kapal secara positif membutuhkan analisis tingkat forensik. Tim Petrel mendokumentasikan setiap detail. Nomor lambung 7 adalah pengidentifikasi yang paling jelas, tetapi konfigurasi bangkai kapal menceritakan kisah lengkapnya. Tata letak dek penerbangan sangat cocok dengan konfigurasi WASP tahun 1942, penempatan lift pesawat, posisi pulau, susunan sponsor senjata. Superstruktur pulau mempertahankan fitur unik yang spesifik untuk desain WASP. Berbeda dari sepupu kelas Yorktown-nya, kerusakan torpedo terlihat jelas di sisi kanan. 3 zona benturan berbeda yang sesuai dengan serangan kapal selam Marchtonin TN. Selain itu, tim mengidentifikasi kerusakan yang konsisten dengan torpedo penenggelaman Lansdowne yang ditembakkan ke sisi kiri WASP. Puing-puing pesawat tetap berada di dek penerbangan, berkarat tetapi dapat dikenali, sesuai dengan jenis yang diketahui ada di dalamnya. Pelestariannya luar biasa, suhu dingin, tekanan luar biasa, dan kurangnya oksigen pada kedalaman itu pada dasarnya telah membekukan bangkai kapal dalam waktu. Foto-foto arsip dari tahun 1940 hingga tahun 1942 memberikan titik referensi untuk perbandingan. Setiap pengukuran, setiap detail struktural, keselarasan. Angkatan Laut AE secara resmi mengkonfirmasi identifikasi tersebut, menambahkan USS Wasp ke daftar bangkai kapal Perang Dunia II yang terus bertambah yang ditemukan oleh ekspedisi Petrel. Menemukan USS Wasp bukan hanya tentang memecahkan misteri sejarah. Ini tentang memahami bagaimana filosofi desain kapal perang berkembang di bawah kendala politik. Wasp mewakili titik balik. Kehilangannya membuktikan bahwa kompromi yang didorong oleh perjanjian bisa berakibat fatal. Dan desain kapal induk pasca perang memprioritaskan kemampuan bertahan hidup. Sebanyak kekuatan serang, Rex berfungsi sebagai laboratorium bagi ilmuwan kelautan. Mempelajari pelestarian laut dalam, menunjukkan bagaimana baja dan aluminium terdegradasi pada kedalaman ekstrem. Ia juga telah menjadi terumbu karang buatan, menjadi tuan rumah ekosistem jurang yang unik. Bagi keluarga dari 193 pria yang masih terkubur di dalam lambungnya, penemuan itu membawa sedikit penutupan. Tempat peristirahatan terakhir orang yang mereka cintai tidak diketahui. Bagi sejarawan Angkatan Laut, bangkai kapal ini menawarkan wawasan langka tentang konstruksi kapal induk tahun 1940-an dan bagaimana kerusakan pertempuran terwujud dalam struktur sebenarnya. Daripada laporan pasca tindakan, di bawah Undang-Undang Kerajinan Militer Tenggelam, USS Wasp dilindungi sebagai kuburan perang. Tidak ada operasi penyelamatan yang diizinkan dan tidak ada artefak yang boleh dipindahkan. Ia adalah monumen, bukan harta karun. Para pria yang meninggal di atasnya pelaut, pilot, mekanik, juru masak, perwira beristirahat di tempat mereka gugur. Dan kesucian itu harus dilestarikan. Satu hal cepat, langganan Anda secara langsung mendukung pekerjaan ini, membantu kami mendedikasikan lebih banyak waktu untuk menemukan kapal-kapal yang hilang ini dan melestarikan tempat mereka dalam sejarah. Kisah USS Wasp adalah pengingat bahwa kapal perang lebih dari sekadar baja dan mesin.
Mereka adalah komunitas. Kota-kota terapung tempat ribuan orang hidup, bekerja, dan terkadang meninggal bersama. Batasan perjanjian yang membentuk desainnya lahir dari keinginan untuk mencegah perang besar lainnya, tetapi dalam praktiknya, mereka menciptakan kerentanan yang dibayar oleh para pria pemberani dengan nyawa mereka. UAS bertugas hanya 18 bulan, tetapi warisannya bertahan di setiap kapal induk yang datang setelahnya. Dibangun dengan pengetahuan yang sulit didapat bahwa kelangsungan hidup sama pentingnya dengan daya tembak. Bangkai kapal yang tergeletak di kedalaman 14.000 kaki bukan hanya sejarah. Itu adalah tanah suci.